Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau zaman sekarang banyak orang-orang yang mudah kesulut emosi ketimbang membuka pemikirannya terlebih dahulu? Misalnya gini, ketika kita mengkritik suatu kebijakan publik, maka orang-orang akan langsung bilang, wah ini kritik, emang kamu bisa apa? Bisa bantu apa? Nggak cinta negara ini. Atau mungkin contoh lainnya, kita mengomentari atau mempertanyakan masalah agama. Pasti akan dibilang, wah nih imannya beda nih, ini kayaknya nih terlalu banyak makan ilmu filsafat kayak gini nih. Kayak gitu. Nah, disinilah kita perlu yang namanya berpikir secara rasio. Artinya kita butuh berpikir secara logis, masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita akan membahas lebih dasar dulu apa itu berpikir rasional. Berpikir secara rasional adalah ketika kita menggunakan logika dan akal sehat untuk memahami sesuatu. Kita menilai sesuatu berdasarkan bukti, bukan hanya menggunakan perasaan semata. Kania Cita di dalam bukunya Makanya Mikir pernah bilang bahwa rasionalitas adalah fondasi dari kebebasan berpikir yang sehat. Dan dia juga bahkan menyebut banyak orang Indonesia yang sekarang mengalami krisis nalar. Bukan karena bodoh, tapi karena hanya malas mikir aja dan terjebak di dalam di dalam pola pikir yang mengedepankan emosional belaka. Yang dimaksud dengan berpikir rasional itu adalah berpikir sebenarnya ya. Jadi kalau orang bilang makanya mikir dong gitu ya. itu sebenarnya udah mempromosikan berpikir rasional. Terus mungkin pertanyaan berikutnya, Loh, bentar deh kan. Emang selama ini kita nggak mikir ya gitu? sadly jawabannya mungkin iya. Mungkin kita selama ini banyak nggak mikirnya gitu dalam bertindak, bersikap, atau menarik kesimpulan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita sering gagal dalam berpikir secara rasional? Oke, sekarang kita akan berasumsi bahwa yang pertama yang menyebabkan kita gagal dalam berpikir rasional adalah kita dibesarkan dalam budaya patuh, bukan budaya bertanya. Dari kecil kita disuruh nurut-nurut aja apa kata orang tua, apa kata guru. Kita dituntut untuk patuh. Kalau kita bertanya, maka kita akan dibilang, wah ini anak banyak tanya. Wah sudah ikutin aja yang ada, nggak usah banyak tanya. Atau bisa jadi yang lebih parah, kalau kita banyak bertanya, kita akan dianggap sebagai pembangkang. Nah, inilah yang membuat pola pikir atau budaya kita berpikir itu stuck. Jadi kita malas untuk berpikir secara rasional atau berpikir secara logika. Dan faktor yang kedua adalah kita berada di era yang banjir akan informasi, tapi kita krisis verifikasi. Ya, seperti yang kita tahu, media sosial itu membuat semua orang merasa berhak untuk mengomentari sesuatu tanpa memikirkan tanggung jawab dengan apa yang disampaikannya. Di dalam buku Thinking Fast and Slow, karya Daniel Kahneman menjelaskan bahwa otak manusia itu mempunyai dua sistem, yaitu sistem pertama cepat, intuitif, dan emosional, dan sistem kedua lambat, analitis, dan rasional. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering salah tanggap dalam menggunakan sistem yang ada di otak kita. Kita sering menggunakan sistem yang pertama ketimbang melibatkan sistem yang kedua yang ada di dalam otak kita. Contohnya aja kalau kita mendapatkan berita yang kita tidak tahu kebenarannya, bisa jadi hoax. Terus setelah kita mendapatkan berita itu kita sebarluaskan ke teman-teman, kita share ke WA misalkan tanpa mengetahui apakah berita ini benar-benar ada. Ya itu artinya kita cuma menggunakan pola pikir sistem pertama, yaitu dengan cepat, intuitif, dan emosional. Sekarang kita bisa lihat contoh nyata di media sosial. Coba kita lihat komentar-komentar netizen di internet. Banyak yang menyerang secara pribadi ketimbang mengomentari hal itu secara objektif. Ya contohnya kayak tadi, misalkan kita bikin postingan, misalkan wah pemerintah harus transparan dalam bla 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 bla. Tiba-tiba ada komentar yang bilang, emangnya kamu bisa apa? Coba kamu deh jadi pemerintah sehari. Dasar kamu ini benalu negara. Ini nih yang bisa mempecah bla bla bla. Itu contohnya kayak gitu. Dia menyampingkan pikiran logis dengan perasaan belaka. Dia tersulut emosional. Atau mungkin contoh lainnya misalkan
ada yang bikin postingan tentang agama, mempertanyakan agama. Pak Ustadz, apakah boleh santriwati mencium kaki gurunya? Itu kan mempertanyakan ya, sambil nyindir. Terus ada satu komentar yang bilang, Wah, ini nih awam nih, kita nggak tahu ilmu beliau itu sampai mana. Kita nggak ngerti, kita sebagai awam cukup lihat aja, ikuti saja, imani saja. Beliau kan orang saleh. nah, hal inilah yang disebut dengan logical fallacy, dan yang lebih khusus disebut juga dengan ad hominem. Artinya mereka itu bukan menyerang argumentasi atau bukan menyerang ide orang itu, tapi mereka menyerang personality. Mereka menyerang Mereka menyerang secara emosional. Mereka menyerang, pokoknya landasannya tidak ada objektivitas di situ. Mereka menyerang subjek, bukan objek. Sebenarnya berpikir rasional ini bukanlah hal yang baru. Ini sudah ditemukan dan sudah diajarkan oleh Socrates dalam metode dialektika, yaitu bertanya, menggugat, dan menganalisis. Karl Popper di dalam Filsafat Ilmu pernah bilang bahwa teori yang baik adalah teori yang bisa diuji dan bisa dibantah. Jadi kalau kamu percaya sesuatu, kamu juga harus siap untuk dikritik dan dibantah dengan argumentasi-argumentasi orang lain. Pada intinya adalah berpikir secara rasional adalah bagaimana cara kita mengkontrol pikiran kita terhadap argumentasi orang lain atau terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita. Can more people become more rational? A common answer among my people is education. We've got to teach kids critical thinking, but education can't be the only part of the answer. And the reason is all too familiar. Students take a course, they cram for the exam is over, by the time the ink is dry, they forgot most of what they crammed for in the exam. Berpikir secara rasional bukan artinya kita mematikan perasaan kita. Justru berpikir secara rasional akan membuat kita lebih terkendali di dalam berpikir secara logis dan perasaan. Ya, kita bisa tetap berpikir secara logis sembari kita berempati terhadap sesuatu. Kita bisa tetap beriman tapi kita tetap mikir. Ya, kalau mau bangsa ini maju, kita nggak cukup kalau hanya dibilang pintar. Kita juga harus bisa benar-benar mikir. Jadi, kalau kamu merasa tersinggung ketika diajak mikir, bisa jadi kamu masih belum terbiasa. Makanya, mikir. Ya, mungkin itu aja sedikit dari aku. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Salam merdeka.